Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Mulyasari, NPM 182191006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi metodologi dan metodologi penelitian menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu definisi metodologi. Metodologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos dan logos. Kata metodos berarti ilmu atau bersifat ilmiah. Jadi, metodologi adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperolehkan suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji atau diteliti secara ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian menurut para ahli. Tentang istilah penelitian, banyak para sarjana yang mengemukakan pendapatnya. Di antaranya, 1. Menurut David H. Penny, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. 2. Menurut J. Suprapto, M.A., penelitian ialah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Yang ketiga, menurut Sutrisno Hadi, M.A., sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dan yang terakhir, menurut Muhammad Ali, penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, dilakukan secara hati-hati sehingga diperoleh pemecahannya. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Lebih luasnya lagi, dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Islamiati, NPM 182191009 dari kelas 3B akan menjelaskan mengenai karakteristik penelitian dalam kuantitatif. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah desain. Desainnya itu spesifik, jelas, rinci, kemudian ditentukan secara mantap sejak awal, dan langkah demi langkahnya menjadi pegangan. Yang kedua, mempunyai tujuan. Menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya yaitu kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Kemudian ada instrumen penelitian, berupa tes, angket, wawancara terstruktur, dan instrumen yang telah terstandar. Kemudian yang kelima ada data. Datanya sudah jelas, pasti kuantitatif, dan hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Yang keenam adalah sampel. Sampelnya itu besar, representatif, sedapat mungkin random, ditentukan sejak awal. Kemudian yang ketujuh ada analisis. Barulah setelah ada sampel, kalian analisis. Analisis itu dilakukan setelah selesai pengumpulan, deduktif, dan menggunakan statistik. Kemudian yang kedelapan ada hubungan dengan responden. Hubungannya itu dibuat berjarak.
Kemudian, sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden dan jangka pendek sampai hipotesis dapat ditemukan. Kemudian yang kesembilan ada usulan desain. Usulan desain itu luas dan rinci literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Kemudian masalahnya dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Hipotesis dirumuskan dengan jelas, ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Lalu, kapan penelitian dianggap selesai? Penelitian dianggap selesai setelah kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Kepercayaan terhadap hasil penelitian adalah pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Adapun menurut Nana Sujana dan Ibrahim, Suharsimi Arukunto, Johnson, dan Kasiram, karakteristik penelitian kuantitatif itu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu rasional, empiris, atau top-down. Jadi, dalam hal ini, berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena yang bersifat khusus. Kemudian yang kedua, logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Yang ketiga adalah proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Sudah jelas ya. Yang keempat, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik. Apa itu ilmu nomotetik? Yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Yang kelima, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang keenam, pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Selanjutnya yang ketujuh, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Dan yang kedelapan, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Hasil penelitiannya berupa generalisasi dan prediksi, lepas dari konteks waktu dan situasi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rijal Fahmi, NPM 1821910110. Saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis penelitian. Penelitian merupakan salah satu cara yang paling jitu dalam usaha untuk mengembangkan bahkan memajukan sebuah sistem. Sistem di sini maksudnya adalah sebuah standar atau tatanan, bahkan pengetahuan yang telah ada. Melalui penelitian, kita dapat mengulik apa saja variabel yang nantinya dapat kita modifikasi agar dapat mengembangkan sistem tersebut. Secara garis besarnya, penelitian digolongkan menjadi dua macam, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencangkup data-data berupa angka, sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail. Namun, kedua penelitian tersebut dapat digolongkan menjadi berbagai jenis. Berikut merupakan berbagai jenis dari penelitian. Yang pertama itu penelitian eksperimen. Mungkin kata eksperimen itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Penelitian dengan jenis eksperimen merupakan penelitian yang bersifat coba-coba atau menguji sebuah hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat dengan maksud tertentu. Yang kedua ada penelitian deskriptif. Dari kata deskriptif yang berarti penggambaran, dapat kita artikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dimaksudkan dengan tujuan menggambarkan kejadian-kejadian yang ada dan masih terjadi sampai saat ini.
Yang ketiga ada penelitian korelasional. Jenis penelitian korelasional merupakan penelitian yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada umumnya, penelitian ini membutuhkan data variabelnya sendiri sehingga penelitian ini memerlukan kegiatan pengumpulan data. Yang keempat ada penelitian evaluasi. Penelitian dengan tipe evaluasi merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengecek kembali proses berlangsungnya sebuah sistem. Yang kelima, ada penelitian simulasi. Biasanya orang-orang sulit membedakan antara penelitian simulasi dengan penelitian eksperimen. Hal ini dikarenakan kedua penelitian ini memang memiliki cara yang serupa. Akan tetapi, pada simulasi memiliki sebuah rancangan awal serta kondisi sistem yang telah ditetapkan, sehingga lingkungan pengujian dibuat semirip mungkin dengan kondisi sistemnya. Berbeda dengan eksperimen yang menemukan bagaimana pengaruh kondisi sistem yang akan diuji. Yang keenam ada penelitian survei. Seperti yang telah kita ketahui, survei merupakan kegiatan untuk mengumpulkan beberapa informasi atau data dalam sebuah populasi atau komunitas yang besar, sehingga data tersebut dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut. Yang ketujuh, ada penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan penggalian informasi mendalam melalui permasalahan yang ada di sekitar kita. Dalam studi kasus, kita diibaratkan menjadi seorang detektif yang mencoba memecahkan masalah yang ada. Dan yang ke-8 ada penelitian etnografi. Penelitian berbasis etnografi meliputi kegiatan analisa secara detail melalui kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan mewawancarai dengan narasumber serta dokumentasi peristiwa yang ada dalam kelompok sosial tersebut. Yang ke-9 ada penelitian kultural. Pada umumnya, penelitian kultural merupakan penelitian dengan objek yang berupa budaya atau hal yang sudah turun-temurun dari masyarakat. Biasanya penelitian kultural setidaknya harus mengambil data yang memang sudah dipastikan valid akan perkembangan budaya yang ada di suatu tempat. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada penelitian historis. Dalam penelitian historis, kajian yang akan dijadikan objek berupa sejarah atau fakta-fakta mengenai fenomena yang telah terjadi di masa lampau. Data utama dari penelitian historis ini berupa dokumentasi, baik suara, gambar, digital, atau bahkan objeknya langsung. Ilmu pengetahuan merupakan hal yang sangatlah luas untuk dipelajari dan diteliti. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.